Hai, ketemu lagi di channel yang menceritakan alur cerita film. Kali ini film sasaran saya yang akan dibahas yaitu Sonic the Hedgehog bagian 1. Film ini rilis pada tahun 2020. Film yang menceritakan tentang petualangan Sonic yang dikejar-kejar oleh orang yang menginginkan kekuatannya. Oke, daripada keseleo lidah, pegal telinga, kesemutan, mending kita langsung saja ke ceritanya. Tapi alangkah indahnya bagi yang baru gabung di channel ini agar di-subscribe dulu ya, biar tidak ada ketidakadilan di antara kita. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seekor landak biru sedang berlarian melintasi pulau di belahan dunia lain. Ya, dia Sonic. Dia selalu menggunakan kekuatan alaminya walaupun Longclaw atau si burung hantu menyuruh Sonic untuk merahasiakan karena nantinya akan membuat dia bahaya. Suatu hari Sonic pulang ke rumah, tiba-tiba suku pemanah Echidna datang dan menyerang. Longclaw yang terbang menyelamatkan Sonic, namun dia tidak berhasil karena salah satu suku Echidna menembakkan panah hingga Longclaw terjatuh bersama Sonic. Meski Longclaw terluka, dia terus menyuruh Sonic untuk hati-hati dan menyembunyikan kekuatannya itu. Longclaw kemudian mengeluarkan cincin emasnya yang dapat membuka portal ke dunia yang dikehendaki. Longclaw menyuruh Sonic melarikan diri ke bumi dengan menggunakan cincin yang diberinya. Tapi Longclaw tetap di sana untuk melawan suku Echidna. Melihat Longclaw dalam bahaya, Sonic secepat mungkin berusaha menyelamatkannya. Namun portal tiba-tiba menghilang. Sonic pun tidak bisa mencapainya. 10 tahun kemudian, Sonic terlihat sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan kehidupan di bumi. Di bumi, Sonic mengidolakan Tom, seorang polisi yang bertugas di Grand Hill Monata. Suatu hari, Tom merasa bingung karena pistol radar yang dibawanya berbunyi. Rupanya itu adalah ulah Sonic yang iseng bermain-main dengan kecepatan konyolnya. Karena curiga, Tom keluar dan tak sengaja menemukan Dori Sonic yang tergeletak di rumput. Sonic kemudian pulang ke gua yang telah dia desain sebagai rumahnya. Kelihatannya Sonic juga menyukai kehidupan di bumi, namun dia sadar bahwa saat keberadaannya diketahui oleh manusia, Sonic harus pergi ke planet berikutnya menggunakan cincin emas pemberian Longclaw. Di bumi hampir setiap malam Sonic selalu mengunjungi perkotaan. Dia juga tak lupa mengamati rumah Tom, orang yang diidolakannya. Sonic di sana juga ternyata gemar ikut nimbrung nonton film dari jendela luar. Tapi dengan semua hal yang dilakukannya dia sekarang tidak membuat Sonic bahagia. Dia tetap merasa kesepian karena tidak memiliki seorang teman. Suatu hari Tom pulang kerja, diberi kejutan oleh istrinya yang memberikan surat pemindahan tugas ke San Francisco. Tom yang mengetahui kabar itu pun sangat senang karena menjadi aparat negara di San Francisco itu adalah cita-cita yang diimpikannya. Keesokan harinya di lapangan bisbol, Sonic melihat para pemain sedang asyik bermain dan saling melakukan toss dengan rekannya. Malangnya Sonic datang ke lapangan bisbol sendiri lagi dan bermain sendiri. Namun Sonic menyadari di sekelilingnya tak ada seorang pun yang bersamanya. Dia menjadi sedih dan untuk melampiaskan rasa sedihnya Sonic mencoba lari sekencang mungkin untuk memutari lapang. Kemudian berubah menjadi kemarahan, kini emosi Sonic sudah terbangun. Bahkan sampai muncul aliran listrik yang memancar dari tubuhnya. Akhirnya energi di dalam diri Sonic pun meledak hingga memadamkan listrik di seluruh kota tersebut. Sementara di rumah Tom sebagai polisi mendapatkan tugas dari Wade untuk mencari tahu apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Tak lama setelah dia menutup teleponnya, Tom juga tiba-tiba melihat cahaya biru yang memancar dari bulu landak yang diambil kemarin. Dan karena berita itu semakin meluas, akhirnya Departemen Pertahanan meminta bantuan kepada ilmuwan jenius, yaitu Dr. Robotnik untuk menemukan penyebabnya. Walaupun semua orang sebenarnya tidak menyukai keegoisan dan perilakunya. Tapi ya mau gimana lagi, hanya dialah yang terbaik dalam bidang ini. Keesokan harinya Robotnik dan timnya mulai mengambil alih tempat yang diduga sebagai sumber pemadaman listrik dari militer. Dengan menggunakan drone-nya yang canggih, Robotnik mulai melakukan pencarian menuju ke hutan. Kemudian salah satu dari drone itu berhasil menemukan jejak kaki dari Sonic. Setelah memindainya dan mencocokkan di komputer, Robotnik tak berhasil menemukan kecocokan apapun dari jenis ini dengan semua hewan yang ada di bumi. Sadar keberadaannya sudah tak aman, Sonic bergegas untuk meninggalkan bumi. Tapi ketika akan menggunakan cincin itu, pasukan drone canggih datang. Dan Sonic memilih untuk melarikan diri ke gudang Tom. Tom yang sedang menelepon istrinya mendengar suara berisik dari gudang. Segera mengeceknya sambil membawa pistol biusnya. Setelah dicek di sana, ternyata Sonic sedang bergegas melemparkan cincin. Namun kali ini, Sonic kalah cepat dengan Tom. Tom berhasil menembakkan pistolnya dan mengenai kaki dari Sonic, sehingga Sonic pun pingsan.
Namun sebelum pingsan, Sonic membaca tulisan San Francisco yang ada di baju Tom. Hingga cincin yang jatuh membuka portal ke salah satu rooftop yang ada di San Francisco. Dan semua cincin jatuh ke gedung tersebut. Tom sangat bingung dengan apa yang dilihatnya. Kemudian menempatkan Sonic di kandang anjing. Dan ketika Sonic sadar, Tom kaget karena ternyata landak itu bisa berbicara. Namun saat Sonic akan keluar dari kandang, Robotnik datang. Sonic membujuk Tom untuk menolongnya karena kakinya sedang lemah efek dari tembakan bius. Akhirnya Tom mau menolong Sonic dengan melindungi keberadaan dia dari orang-orang yang mencarinya. Kini Sonic bersembunyi di loteng, sementara Tom keluar untuk menemui Robotnik. Robotnik yang mempunyai firasat jika Sonic ada di sana pun diam-diam mengirimkan drone-nya untuk mencari tahu. Di loteng, Sonic merasa takut jika dia akan ketahuan, dan salah satu dari drone semakin mendekati dirinya. Sonic yang panik pun akhirnya melarikan diri dari loteng, sehingga menyebabkan kebisingan. Mendengar suara yang mencurigakan, Robotnik langsung masuk ke dalam rumah Tom. Untungnya yang dia lihat hanyalah seekor rakun yang sedang memakan kue buatan Maddie. Tapi saat dia berbalik badan, Robotnik melihat selai bulu Sonic yang Tom temukan. Dia pun kemudian mengancam untuk memberitahu keberadaan Sonic. Dan karena melihat Tom terus diancam, Sonic akhirnya menunjukkan diri dan memohon kepada Robotnik untuk membebaskan Tom. Tom dan Sonic pun langsung melarikan diri menggunakan mobilnya. Beberapa saat kemudian di perjalanan Sonic menjelaskan kepada Tom bahwa cincin berharga miliknya jatuh ke San Francisco. Sonic menjelaskan hanya dengan itulah dia dapat pergi ke belahan dunia lain ketika merasa sudah tidak aman di bumi. Tom yang mendengar cerita itu pun merasa aneh dan begitu berat untuk mempercayainya. Kemudian Sonic menyalahkan Tom. Sonic mengatakan gara-gara Tom nembak dia, Sonic menjadi kehilangan cincinnya. Dan karena merasa bersalah, Tom akhirnya bersedia membawa Sonic ke San Francisco. Malam itu mereka berhenti di bagian kota tertentu. Tom memberitahu Sonic untuk tinggal di mobil karena dia akan menggunakan telepon umum terdekat untuk menelepon Wade. Robotnik yang ternyata sudah bersama dengan Wade mengambil telepon dan memperingatkan Tom agar dia datang untuknya. Tom pun kembali ke mobilnya dengan makanan yang dibeli. Tapi Sonic hilang. Dia menemukan Sonic di bar dan menyuruhnya keluar. Tapi Sonic yang menyamar malah membujuknya untuk bersenang-senang dahulu. Namun tak sengaja terjadi perkelahian antara Sonic dan pemimpin geng di sana. Hingga akhirnya Sonic menggunakan kekuatannya untuk melawan mereka dan menyelamatkan Tom. Mereka kemudian memutuskan untuk bermalam di hotel. Di sana Tom menanyakan planet yang lain yang harus Sonic tuju ketika meninggalkan bumi. Sonic mengungkapkan bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan karena di dalamnya tak ada manusia, yang ada di planet itu adalah jamur besar dan udara. Dan seketika Sonic pun tertidur. Tom melihat berita di televisi yang menayangkan peringatan tentang Tom yang telah dinyatakan sebagai teroris karena telah melindungi Sonic dari militer. Paginya Robotnik melacak lokasi Tom dan Sonic, kemudian mengirimkan kendaraan roda 6 yang besar untuk menyerang mereka. Dan akhirnya, dengan kekuatannya Sonic berhasil menghancurkan mobil itu. Oh, namun mobil itu tiba-tiba mengeluarkan kendaraan lain yang lebih kecil dan kembali mengejar Sonic dan Tom. Sonic kembali berhasil mengalahkan mobil itu, tapi lagi-lagi mobil itu tiba-tiba mengeluarkan robot yang beroda 1. Kali ini Tom berhasil mengalahkan robot itu. Dan robot tersebut kemudian mengeluarkan drone kecil yang mampu memotong mobil Tom. Sonic lalu menangkap drone kecil itu dan berusaha merusaknya. Tapi si drone tersebut tak mau lepas dari tangannya. Tom segera memarkirkan mobilnya dan bekerja keras untuk membantu Sonic untuk melepaskan drone kecil itu dari tangannya. Saat Sonic berhasil memindahkannya ke batu dan mulai berjalan pergi, benda itu meledak. Padahal Sonic masih ada di dekatnya. Saat asap menghilang, Tom menemukan Sonic terbaring tak sadarkan diri di tanah. Lalu segera dia berlari ke arahnya berusaha membuatnya bangun. Robotnik sendiri sangat marah karena melihat Tom dan Sonic masih selamat. Namun pada saat itu Robotnik menemukan duri Sonic di saku stun bersinar dengan cahaya biru listrik. Dan dia pun mulai tertarik. Akhirnya sebelum mencapai San Francisco, Tom bergegas pergi ke rumah tempat Maddie tinggal bersama Rachel dan Jojo, sambil membawa Sonic yang masih tak sadarkan diri. Kedatangan Tom disambut Jojo dan Ozzy anjingnya. Sementara Rachel tidak welcome padanya karena mengetahui berita Tom di televisi. Rachel dan Maddie berdebat tentang Tom. Ozzy menarik handuknya dan memperlihatkan Sonic. Rachel yang melihat pun langsung pingsan, sementara Maddie dan Jojo hanya menatap kosong. Sementara itu, Robotnik dia sedang menganalisis bulu biru dan energi yang dikandungnya. Kemudian mesin miliknya mengungkapkan bahwa bulu tersebut mengandung energi yang terbatas.
Energi ini diyakini Robotnik dapat memungkinkan pesawat terbangnya mencapai potensi penuhnya. Kembali ke rumah, Tom dan Maddie merawat Sonic yang terluka. Alasan Tom membawa Sonic ke sini adalah agar Sonic mendapatkan pertolongan pertama dari Maddie. Setelah Sonic tersadar, Maddie menarik Tom ke ruangan lain. Maddie yang ketakutan bertanya kepada suaminya apa itu Sonic. Dan Tom menceritakan semuanya. Maddie pun akhirnya menerima situasi suaminya tanpa banyak masalah. Ingat keinginan suaminya itu membantu semua makhluk hidup yang dalam bahaya. Keesokan harinya Tom dan Maddie meminjam mobil Rachel untuk pergi ke rooftop tempat cincin itu jatuh. Ketiganya akhirnya mencapai atap di mana Sonic akhirnya menemukan dan mengambil tas cincinnya. Dia mengambil kesempatan untuk meminta maaf kepada Tom. Sonic juga menyatakan bahwa sebenarnya dia tak ingin meninggalkan bumi. Sonic yang pasti akan rindu dengan Tom juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Tom karena telah menyelamatkan hidupnya. Sonic kemudian mencoba melempar cincin dan membuka portal ke planet Jamur. Tetapi akhirnya terpental sia-sia karena kedatangan begitu banyak drone milik Robotnik. Pertarungan pun terjadi. Di sana Sonic yang berupaya melindungi Tom dan istrinya pun mendorong mereka dari atas gedung. Sedangkan dirinya menyingkirkan drone itu sambil mengejar Tom dan istrinya. Sonic menggunakan cincin portalnya untuk mengirimkan Tom dan istrinya kembali ke Green Hill. Tapi ternyata Sonic yang akan kabur terkejar oleh Robotnik. Rupanya dokter itu telah menyeting kendaraannya menggunakan bulu biru itu agar kecepatannya bisa menandingi Sonic. Kejar-kejaran pun terjadi antara mereka sampai ke berbagai belahan penjuru dunia, sampai akhirnya mereka kembali ke Green Hill. Namun akibat dari serangan Robotnik, Sonic menjadi tergeletak tak berdaya. Dan saat Robotnik akan menyerang Sonic, Tom dan istrinya datang mengambil salah satu cincin yang jatuh di dekat Sonic. Tom pun langsung melakukan penyerangan kepada Robotnik, tapi dia kalah. Beberapa saat kemudian, Wade dan para warga lainnya datang dan membantu Tom. Sebelumnya Tom menjelaskan kepada mereka bahwa Sonic adalah teman dia. Dan tepat saat mengatakan Sonic adalah temanku, Sonic pun tiba-tiba terbangun dan dengan kekuatan itu Sonic berhasil mengalahkan Robotnik. Dia juga tak segan mengirimkan Robotnik bersama pesawatnya ke planet Jamur. Semenjak kejadian ini, Tom dan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di Green Hill dan membiarkan Sonic tinggal di rumahnya. Beberapa hari kemudian terlihat pemerintah Amerika Serikat datang memberi informasi kepada Tom dan Maddie bahwa telah dihapusnya sebagai tersangka buronan. Hal bahagia pun dirasakan oleh Sonic. Merasa senang karena telah memiliki rumah, bahkan barang-barang yang diambil yang di gua kini telah dipindahkan ke rumah barunya yang berada di atap rumah Tom. Dan kini nasibnya Robotnik di planet Jamur. Dia sedikit kehilangan kewarasannya dan mempunyai ambisi besar untuk balas dendam kepada Sonic. Akhir dari film ini muncul rubah berekor 2 sedang menggunakan perangkat genggamnya dan bahkan mencari Sonic ke dunia lain. Akankah berhasil? Film pun selesai. Ending yang sangat menggantungkan dari film ini. Oke, sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya.